Pemirsa Blora TV di mana saja berada, bersama saya Urip Daryanto, masih dalam liputan khusus awal-awal pelaksanaan sekolah rakyat di Blora. Kali ini akan kami sajikan bagaimana pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, bagi 50 siswa-siswi Sekolah Rakyat Menengah Atas, SRMA, 18 Kabupaten Blora. Jangan kaget, Kamis tanggal 17 Juli 2025 lalu saat memantau pelaksanaan MPLS-nya, ternyata ada sejumlah tentara dari Koramil 05 Cepu, Kodim 0721 Blora, masing-masing Peltu Samuri, Bati Komsos Koramil 05 Cepu, Serka Yajid, Babinsa, dan Serka Sukirman, Babinsa. Masuk kampus SRMA 18 Blora. Bukan untuk serem-sereman, melainkan ketiganya hadir untuk memberi materi kesamaptaan yang meliputi kedisiplinan, nasionalisme, dan bela negara. Wah, luar biasa. Ini benar-benar memuliakan para siswa yang semuanya berasal dari keluarga kurang mampu, dalam segala penjuru. Dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesadaran akan pentingnya baris berbaris, tentara diterjunkan untuk melatih baris berbaris. Di mana salah satu tujuannya akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya disiplin dan kerja sama tim. Dari pantauan pelatihan yang diberikan sejumlah anggota TNI itu meliputi pelatihan baris berbaris dasar, pelatihan formasi dan gerakan pelatihan kepemimpinan dan kerja sama tim. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas, SRMA, 18 Kabupaten Blora, Triuli Setioningrum, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pelatihan kedisiplinan yang meliputi kedisiplinan, nasionalisme, dan bela negara. Ya, memang benar, karena petunjuk pelaksanaan dari atas demikian, tandasnya Jumat, 18 Juli 2025. Pemirsa, materi kesamaptaan, yang umumnya berfokus pada peningkatan kebugaran fisik dan mental, memiliki banyak manfaat bagi siswa lo. Materi ini dapat meningkatkan disiplin, konsentrasi, motivasi belajar, dan kinerja akademis siswa. Selain itu, kesamaptaan juga membantu membangun karakter, meningkatkan kemampuan sosialisasi, dan memberikan bekal kesehatan jangka panjang. Yang jelas dengan kesamaptaan itu di mana melibatkan aktivitas fisik yang membantu meningkatkan kebugaran tubuh siswa. Selain itu, latihan fisik juga dapat meningkatkan aliran darah ke otak, yang berdampak positif pada fungsi kognitif seperti fokus, daya ingat, dan pemecahan masalah. Fungsi lain, dengan kesamaptaan yang teratur dapat membantu siswa untuk lebih disiplin dalam mengikuti jadwal dan instruksi. Hal ini juga dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk berkonsentrasi dalam belajar, karena latihan fisik dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan fokus. Tidak kalah pentingnya juga, kesamaptaan dapat menjadi media yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai positif seperti tanggung jawab, kerjasama, dan sportivitas. Melalui kegiatan ini, siswa belajar untuk bekerja sama dalam tim, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Itu soal disiplin. Untuk materi kesamaptaan di SRMA 18 Blora, tidak hanya meliputi kedisiplinan, melainkan juga ada materi nasionalisme dan bela negara. Dengan materi nasionalisme itu, akan menanamkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara, serta memperkuat identitas sebagai warga negara Indonesia. Termasuk akan memahami nilai-nilai kebangsaan. Apel pagi telah dilaksanakan, laporan selesai. Tiket sesuaikan rencana. Kerjakan. Kerjakan. Pasalnya, siswa akan belajar tentang nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, persatuan, dan kesatuan, yang penting untuk menjaga keutuhan negara. Dengan pemahaman yang baik tentang nasionalisme, siswa akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara dan menjaga keutuhan bangsa. Fungsi lain, dengan adanya materi nasionalisme itu, akan memperkuat rasa nasionalisme dapat menjadi benteng pertahanan terhadap paham-paham radikal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana dengan materi bela negara yang juga diberikan kepada para siswa-siswi SRMA 18 Blora? Dengan materi bela negara akan meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kedaulatan dan keutuhan negara dari berbagai ancaman. Siswa akan belajar tentang semangat patriotisme, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memiliki rasa tanggung jawab untuk membela negara. Toh di materi bela negara juga mencakup pelatihan fisik dan mental, seperti baris berbaris dan pengetahuan tentang bela diri, yang dapat berguna dalam situasi darurat. Yang jelas, dengan tumbuhnya kesadaran bela negara pada generasi muda, diharapkan ketahanan nasional Indonesia akan semakin kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Sehingga pemberian materi kedisiplinan, nasionalisme, dan bela negara kepada siswa tersebut sangat penting untuk membentuk generasi muda yang berkualitas, berkarakter, cinta tanah air, dan siap membela negara. Pemirsa,
Cukup ada kegiatan yang harus dijalani para siswa-siswi SRMA 18 Blora di awal-awal pembelajaran. Mengawali kegiatan, mereka bangun pagi pukul 4 untuk melakukan ibadah bersama. Selanjutnya mulai pukul 5 hingga 1 jam ke depan akan mengikuti senam anak Indonesia yang diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diakhiri doa. Pukul 6 persiapan mandi dilanjutkan sarapan bersama, pukul 7.30 apel pagi dan hingga pukul 09.00 akan menerima materi kesamaptaan, kedisiplinan, nasionalisme, dan bela negara. Pukul 9 istirahat, dilanjut pukul 9.15 hingga pukul 11.30 kembali akan mengikuti materi kesamaptaan. Setelah itu makan bersama dan sholat duhur berjamaah. Kegiatan dimulai kembali pukul 12.30 dengan materi kesamaptaan hingga pukul 15, dilanjut sholat asyar dan hingga pukul 16.30 fun game. Pukul 16.30 sampai pukul 17.30 kebersihan bersama, dilanjut maghrib berjamaah, ngaji dan tadarus, sholat isya berjamaah, pukul 19.45 makan malam bersama dan terakhir hingga pukul 21.30 kegiatan reflection. Adalah Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas, SRMA, 18 Kabupaten Blora, Triuli Setioningrum, di sela-sela hari pertama para siswa memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, menyatakan minta dukungan dari semua pihak untuk mensukseskan proses pembelajaran di sekolah yang ia pimpin. Minta dukungan semua pihak agar jalannya sekolah rakyat di Blora ini di mana merupakan program dari Presiden Prabowo untuk memuliakan anak-anak dari keluarga kurang mampu, bisa berjalankan lancar. Harapan kami semua pihak mendukung niat baik dari Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, untuk memuliakan kaum miskin ekstrem ini, gitu nggih. Jadi mari kita bersama-sama dukung untuk memuliakan anak-anak melalui pendidikan. Untuk peraturan di asrama itu siswa wajib mengikuti aturan asrama, nggih. Yang pertama, tidak boleh membawa HP tentu saja. Untuk komunikasi nanti dibantu oleh wali asuh. Kemudian untuk kepentingan pembelajaran LMS nanti akan disediakan laptop, tapi namun sampai hari ini belum datang sih laptopnya begitu. Kemudian untuk bangun pagi sejak sholat subuh kita berjamaah, kemudian olahraga dan makan bersama jam 6:30. Jam 7 kita mulai pembelajaran. Nah setelah itu juga ada kegiatan ekstrakurikuler, tapi untuk MPLS ini belum mulai. Begitu. Triuli optimis bahwa lewat pembelajaran yang akan ditanggai 18 tenaga pendidik, nantinya akan muncul mutiara-mutiara terpendam dari sekolah rakyat di Blora. Nantinya, di proses MPLS juga akan dilakukan asesmen untuk mengetahui potensi masing-masing siswa, untuk selanjutnya akan diarahkan. Sepakat dengan obsesi dari Kepala Sekolah Triuli, karena sejatinya mutiara tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tetapi juga memiliki kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Begitu juga harapannya kepada anak-anak yang belajar di sekolah rakyat, diharapkan dapat menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan memiliki visi yang jelas untuk masa depan mereka. Harapan saya dari jalur pendidikan ini, dari anak-anak ini nanti muncul mutiara-mutiara terpendam. Karena memang di sini nanti anak-anak akan dites assessment potensinya di mana dan diarahkan sesuai potensi masing-masing. Keoptimisan dari Triuli memang cukup bisa dipahami. Karena, sejatinya dengan pendidikan yang berkualitas dan lingkungan yang mendukung dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Semangat Butri, dengan komitmen menyediakan pendidikan yang terbaik dan memfasilitasi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak mulia, pasti akan memunculkan mutiara-mutiara terpendam. Dengan harapan dan komitmen yang kuat itu, niscaya dari sekolah rakyat di Blora dapat melahirkan mutiara-mutiara hitam yang akan membawa cahaya dan kebaikan bagi masyarakat. Kita tidak tahu apa jadinya. Jika para anak-anak itu tidak tertampung di sekolah rakyat, apakah mereka akan putus sekolah? Atau mungkin tetap bisa sekolah dengan mengandalkan kekuatan ekonomi dari orang tua masing-masing. Mendapatkan kesempatan untuk sekolah di sekolah rakyat, gratis TIS, mulai biaya pendidikan, seragam, makan dan tempat tinggal di asrama, juga tidak sembarang orang. Apalagi, seperti diungkapkan Kepala Dinsos P3A Blora, Lulu Kusuma, bahwa penentuan siapa-siapa yang bisa belajar di sekolah rakyat yang menentukan adalah pemerintah pusat. Sementara dari Pemkab Blora, melalui Dinsos hanya melakukan verifikasi lapangan. Bukan ingin lancang dengan takdir Tuhan, jika saja tidak ada program dari Presiden Prabowo, yakni sekolah rakyat, nasib anak dari keluarga miskin yang tidak bisa sekolah dimungkinkan akan lebih sulit untuk keluar dari kemiskinan. Dengan mereka tidak bisa sekolah itu, mereka cenderung mengalami keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, kesehatan,
dan kesempatan kerja, yang pada akhirnya sud untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga mereka. Jika saja anak-anak dari keluarga miskin yang tidak bisa sekolah, mereka seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan karena biaya sekolah, transportasi, atau perlengkapan sekolah yang mahal. Dengan kondisi para anak-anak yang sulit mengakses pendidikan itu, dampaknya ekonomi semakin sulit, sehingga memaksa mereka, anak-anak usia sekolah untuk bekerja membantu keluarga. Bisa diprediksi jumlah anak putus sekolah akan meningkat. Seperti kita ketahui bersama, keluarga miskin seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan gizi yang memadai, sehingga anak-anak mereka rentan terhadap gizi buruk dan penyakit. Celakanya lagi, biaya pengobatan yang mahal membuat mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan yang memadai. Lantas bagaimana kesempatan kerja dari mereka? Dimungkinkan, karena kurangnya pendidikan dan keterampilan membuat mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Kalaupun mereka mendapat kesempatan kerja, kecenderungan akan bekerja di sektor informal dengan upah yang rendah dan kondisi kerja yang buruk. Untuk itu, sangatlah tepat dengan program sekolah rakyat yang diadakan oleh pemerintah di era Presiden Prabowo, mulai tahun ini. Di samping upaya-upaya dari pemerintah dalam bentuk lain. Bagaimana tidak terjamin saat menempuh pendidikan di sekolah rakyat di Blora, disampaikan Kepala Sekolah Triulis Setioningrum, bahwa untuk menunjang kebutuhan pengajaran dan pengasuhan, SDM sudah tersedia meliputi 17 guru, 2 wali asrama, bendahara, serta operator sekolah, dan sebagainya. Adapun fasilitas sekolah rakyat di Cepu dirancang dalam bentuk gedung 2 lantai yang mencakup ruang asrama untuk putra dan putri, toilet, serta gudang di lantai dasar. Di lantai atas terdapat ruang kelas, laboratorium, dan ruang guru. Selain itu, tersedia pula gedung koperasi 2 lantai, musola, lapangan, serta area asrama guru perempuan. Fasilitas pendukung lainnya meliputi ruang UKS, dapur kering, toilet, ruang makan bersama, dan perpustakaan. Seluruh sarana ini disiapkan untuk mendukung pembelajaran dan kehidupan berasrama yang nyaman dan terpadu bagi para siswa. Tetap semangat saudara-saudariku yang akan belajar di sekolah rakyat. Di sekolah rakyat, tempat adik-adikku menjumpai semangat belajar yang baru di mana cita-cita tinggi bertemu. Jadikan setiap hari sebagai petualangan baru dalam menggali ilmu. Jangan pernah takut salah, karena setiap kesalahan adalah langkah menuju keberhasilan. Yakinlah pada potensi diri, karena kalian semua memiliki kemampuan luar biasa. Teruslah semangat, karena pendidikan adalah kunci untuk meraih masa depan gemilang. Ingat, ilmu adalah harta yang tak ternilai harganya. Mari kita gali bersama. Jadilah murid yang berani bertanya, berani mencoba, dan berani berbeda. Setiap langkah kecil yang kalian ambil adalah kemajuan menuju kesuksesan. Kalian adalah harapan bangsa. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik bersama. Di sekolah rakyat ini, adalah tempat di mana mimpi-mimpi kalian akan tumbuh dan berkembang. Jangan takut pada tantangan, karena di balik setiap tantangan ada kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih kuat. Jadikan setiap hari di sekolah rakyat sebagai pengalaman yang berharga dan tak terlupakan. Ingat, pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Mari kita maksimalkan kesempatan ini. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Kami yakin dan pasti, dengan pendidikan yang memadai memiliki dampak positif yang luas bagi individu dan masyarakat. Secara individu, dengan pendidikan yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja lebih baik, dan mendorong kemandirian. Semua sepakat, secara sosial, pendidikan yang memadai akan membangun generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkarakter, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Siap laksanakan Pak Presiden Prabowo. Demikian pemirsa, News Review kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di News Review selanjutnya.